kira-kira yang dapat saya bantu. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan maaf yang terjadi selama ini? Untuk di sekolah kami, dilema etika yang terjadi itu biasanya saya identifikasi, termasuk misalnya kasusnya itu kasus kepribadian, apa kasus tentang sosial, ataupun kasus-kasus yang lainnya saya identifikasi dulu supaya dalam mencari solusi atau pemecahan masalahnya lebih tepat. Itu. Jadi kita harus mengelompokkan dulu ya. Harus. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Untuk mengidentifikasi yang masalah seperti itu, misalnya ada yang individu lawan dengan kelompok, itu kan kita harus tahu apakah ini dengan rasa keadilan lawan dengan rasa kasihan dan seterusnya. Kita betul-betul harus melihat supaya dalam pelaksanaannya, dalam saya itu melaksanakan untuk pemecahan masalahnya itu betul-betul saya juga harus melihat apakah ini terjadi karena jangka pendek atau dalam jangka yang panjang, sehingga untuk menjalankan poin to the poinnya itu lebih jelas, lebih terinci, lebih terinci supaya tidak terus berlarut-larut. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian kasus tersebut? Kalau untuk langkah-langkah, yang pertama mesti saya mengadakan pengamatan. Saya observasi dulu, karena saya itu tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Ketika ada permasalahan yang menyangkut etika seperti itu, saya harus betul-betul melihat secara langsung supaya saya itu tidak salah. Karena kalau hanya mendengar dan seterusnya itu mungkin hanya isu. Oleh karena itu saya pertama itu mengadakan observasi. Yang kedua, kalau misalnya saya sudah tahu itu memang terjadi, itu saya akan mengadakan tindak lanjut. Tindak lanjutnya yang pertama itu yang bersangkutan saya panggil, terus saya beri arahan cara lisan. Andai kata itu belum bisa teratasi, selanjutnya yang kedua secara tertulis. Nah, andai kata hal itu juga tidak bisa saya atau belum bisa teratasi permasalahan, saya bawa ke tindak lanjut. Itu berarti tetap harus berjenjang ya? Iya, betul, harus tahap. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap efektif ketika saya mengadakan pengamatan, terus saya sudah ketemu titik permasalahannya, langsung saya atasi, tidak menunggu waktu yang lama supaya kejadian itu terus bisa teratasi dan segera saya cari tindak lanjut supaya yang bersangkutan itu tidak mengulangi perbuatannya atau untuk berbuat yang lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Hal-hal apa saja yang selama ini dengan tantangan, kan dalam kasus itu pasti ada tantangan dalam pemecahan masalahnya, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema itu, tantangan yang terbesar itu apa Bu? Biasanya tantangan yang terbesar yang bersangkutan itu selalu merasa benar. Nah, ini sehingga saya kadang itu karena dia merasa benar apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kriteria etika. Nah, ini tantangan bagi saya. Tapi saya karena saya juga punya tupoksi yang harus saya lakukan tentang manajerial dan seterusnya, saya harus bisa mengarahkan ke yang lebih baik supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif yang menyangkut baik dia secara pribadi maupun kelompok sebagai rekan, sebagai karyawan atau tenaga pendidikan, juga ke masyarakat juga, masyarakat di sekitar sini. Nanti efeknya takut jadi negatif. Mengatakan juga kalau besar itu untuk mengakui kesalahan itu bisa. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema
untuk penyelesaiannya dan bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau jadwal saya tidak punya yang secara, tapi ketika terjadi suatu masalah, saya akan langsung mengadakan pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya bisa cepat teratasi dan tidak berlarut-larut permasalahan tadi, dan endingnya nanti sebagai saya beri apa ya itu namanya ya, misalnya untuk yang melakukan kegiatan hal-hal yang negatif saya beri peringatan, baik itu secara lisan maupun tertulis, tergantung besar kecilnya yang permasalahan yang harus dihadapi. Dengan itu lebih enak ya Bu? Iya, supaya pendekatan dulu. Ya, betul, situasional lah. Ya. Untuk pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Kalau teman atau seseorang, kayaknya di sini kami juga sangat berhati-hati karena dalam suatu lingkup itu biasanya ada yang pro dan kontra. Saya takutnya salah melangkah. Kalau yang saya curhat misalnya itu malah justru yang pro. Itu nanti kalau seperti itu nanti kan malah jadi permasalahan nggak teratasi karena pro-nya itu. Tapi yang kontra juga nanti negatif thinking ke orang yang bersangkutan. Sehingga saya selama ini saya pokoknya pedoman saya tupoksi yang saya buat, sehingga di sana sudah ada kriteria itu yang saya. Ya, itu sesuai kriteria. Ya, harus ya. Untuk selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Nah, untuk mengatasi dilema etika, yang pertama kuncinya kesabaran. Karena setiap suatu masalah itu kalau kita atasi dengan emosional itu malah tidak teratasi, tapi justru menimbulkan masalah baru. Karena yang bersangkutan itu tadi saya disampaikan merasa benar, nah, itu sehingga dia mesti ngeyel. Nah, kalau saya nggak sabar, bukannya teratasi, timbul masalah baru. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, itu saya punya kriteria atau trik-trik khusus sehingga bisa ini permasalahan ini harus diatasi dengan pemecahannya dengan cara seperti ini, harus seperti itu. Jadi cara penanganan kasusnya itu yang pertama itu cuma sabar, yang kedua itu sesuai dengan permasalahan. Itu yang itu yang kadang-kadang harus diperlebar. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu. Wawancara selesai. Saya selanjutnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hasil wawancara tadi bermanfaat bagi panjenengan ke depannya, karena untuk guru penggerak saya yakin itu dijadikan teladan bagi teman-teman yang lain, sehingga ke depannya bisa menjadi teladan atau contoh dalam menerapkan kebijakan apabila nanti suatu saat jadi kepala sekolah. Saya kira ini bisa menjadi pengalaman lah, walaupun hanya. Terima kasih sekali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maya, mohon maaf izin mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di dalam wawancara ini saya akan memberikan 8 pertanyaan berdasarkan pengalaman Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang selama ini sudah ada. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Nana. Saya di sini akan berusaha menjawabnya. Bahwa dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita sering dihadapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan hanya ada 2, yaitu antara salah dan benar. Maka
Akan tetapi berbeda dengan halnya jika dihadapkan pada dilema etika. Langkah yang dapat kita susun untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam dilema etika tersebut. Ataupun diantaranya adalah satu adalah mengenali dulu masalahnya atau masalah yang sedang terjadi, atau mengerti atau mengenali nilai-nilai yang bertata. Untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa atau seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang dihadapi? Sebelum mengambil keputusan, kita bisa dipandu dengan 9 langkah-langkah dalam membuat keputusan atau mengambil keputusan, yang mana di situ ada nilai Baik Ibu, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran. Pengambilan keputusan tersebut harus efektif, terutama terkait dengan 3 kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid. Satu itu harus berpihak pada murid, yang keduanya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah siap dengan segala konsekuensinya. Jadi seorang pengambil keputusan itu harus memperhatikan tiga hal tadi dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, dalam Ibu mengambil suatu keputusan, apakah ada tatkala atau jadwal khusus yang Ibu sediakan dalam mengambil keputusan tersebut, baik itu sebagai bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk pertanyaan ini sebetulnya tidak ada jadwal khusus nih, kita situasional, karena dengan adanya masalah yang ada, otomatis kita harus segera mengambil keputusan. Kalau jadwalnya tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Yang tadi sudah saya sebutkan di atas nih, itu adalah prosedur untuk mengambil keputusan. Untuk menyelesaikan sebuah kasus harus mempertimbangkan berbagai pihak dan memusyawarahkannya dengan yang bersangkutan atau dewan guru ataupun yang punya masalah. Baru setelah itu kita bisa kerjasama dengan, kalau datanya kurang, bisa kerjasama dengan wali murid ataupun komite dan dewan guru yang lain untuk menentukan suatu keputusan. Baik Ibu, dalam menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan kasusnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Pastilah ada ya, karena kalau kita dalam mengambil keputusan tidak mungkin sendiri. Kita bermusyawarah dengan dewan guru, juga kalau perlu komite. Nah, di situ nanti kita lihat dulu permasalahan yang ada, kita pecahkan bersama yang untuk. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam memecahkan masalah atau permasalahan kasus-kasus dilema etika? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kasus dilema etika, itu pastilah ada nih. Kita namanya satu sekolah adalah satu tim. Saya punya dewan guru, juga punya komite, ada komite juga. Jadi kalau ada masalah-masalah yang sekiranya bisa kita selesaikan di tingkat sekolah, kita koordinasi dengan, bermusyawarah dengan dewan guru dan wali murid yang bersangkutan. Seperti itu. Baik, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa kami petik adalah di situ terbentuknya kerjasama, koordinasi dalam menyelesaikan masalah. Karena kalaupun kita
dalam menyelesaikan masalah. Tip yang ke Aku apa boleh nih? Manut. Baik Ibu, dari hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang kita petik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika adalah kita sadari adanya unsur musyawarah, koordinasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi namanya sekolah adalah tim, bukan pemimpin ataupun KS semata yang menentukan. Jadi kita bisa bermusyawarah atau berkoordinasi dengan dewan guru ataupun komite. Dan terutama adalah kita tidak pernah lupa untuk memberdayakan wali murid dalam menyelesaikan masalah. Baik Ibu, terima kasih sekali atas wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya cukup sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, ini tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan gambaran atau pencerahan, terutama buat kami nanti tim untuk bahwa menentukan mengambil keputusan adalah keputusan bersama, walaupun singkat bahas atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran. Pengambilan keputusan tersebut harus efektif, terutama terkait dengan 3 kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid. Satu itu harus berpihak pada murid, yang keduanya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah siap dengan segala konsekuensinya. Jadi seorang pengambil keputusan itu harus memperhatikan tiga hal tadi dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, dalam Ibu mengambil suatu keputusan, apakah ada tatkala atau jadwal khusus yang Ibu sediakan dalam mengambil keputusan tersebut, baik itu sebagai bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk pertanyaan ini sebetulnya tidak ada jadwal khusus nih, kita situasional, karena dengan adanya masalah yang ada, otomatis kita harus segera mengambil keputusan. Kalau jadwalnya tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Yang tadi sudah saya sebutkan di atas nih, itu adalah prosedur untuk mengambil keputusan. Untuk menyelesaikan sebuah kasus harus mempertimbangkan berbagai pihak dan memusyawarahkannya dengan yang bersangkutan atau dewan guru ataupun yang punya masalah. Baru setelah itu kita bisa kerjasama dengan, kalau datanya kurang bisa kerjasama dengan wali murid ataupun komite dan dewan guru yang lain untuk menentukan suatu keputusan. Baik Ibu, dalam menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan kasusnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Pastilah ada ya, karena kalau kita dalam mengambil keputusan tidak mungkin sendiri. Kita bermusyawarah dengan dewan guru, juga kalau perlu komite. Nah, di situ nanti kita lihat dulu permasalahan yang ada, kita pecahkan bersama yang untuk. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam memecahkan masalah atau permasalahan kasus-kasus dilema etika? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kasus dilema etika, itu pastilah ada nih. Kita namanya satu sekolah adalah satu tim. Saya punya dewan guru, juga punya komite, ada komite juga. Jadi kalau ada masalah-masalah yang
sekiranya bisa kita selesaikan di tingkat sekolah, kita koordinasi dengan bermusyawarah dengan dewan guru dan wali murid yang bersangkutan, seperti itu. Oke. Baik, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika? Pengalaman yang bisa kami petik adalah di situ terbentuknya kerjasama, koordinasi dalam menyelesaikan masalah. Karena kalaupun kita menyelesaikan masalah, Baik Ibu, dari hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika? Pengalaman yang kita petik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika adalah kita sadari adanya unsur musyawarah, koordinasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi namanya sekolah adalah tim, bukan pemimpin ataupun KS semata yang menentukan. Jadi kita bisa bermusyawarah atau berkoordinasi dengan dewan guru ataupun komite. Dan terutama adalah kita tidak pernah lupa untuk memberdayakan wali murid dalam menyelesaikan masalah. Baik Ibu, terima kasih sekali atas wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya cukup sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.